Puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amalan-amalan ringan, tetapi kalau kita kerjakan atau kita lakukan bisa menghapuskan dosa-dosa kita sepanjang kita hidup. Satu ayat dalam surah Asy-Syura ayat 25. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadi wa ya'fu anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dialah Allah yang menerima tobat-tobat dari hamba-hambanya dan juga memaafkan seluruh kesalahannya, dan Allah tahu apa yang kalian lakukan. Di dalam ayat ini, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kelembutannya dan dengan kasih sayangnya seolah-olah ingin mengatakan kepada kita, kalau seandainya di antara kalian wahai hamba-hambaku melakukan sebuah dosa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membukakan pintu selebar-lebarnya. Kapanpun kita menghadap kepada Allah untuk bertobat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu tobatnya. Dan itu bentuk kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Bahkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bentuk kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada kita adalah ketika kita melakukan sebuah dosa, Allah masih menutupi dosa kita. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mau membongkar dosa kita atau aib kita, tidak ada orang yang selamat, ikhwan. Tidak ada orang yang selamat. Kalau aib kita sampai terbongkar, tidak ada yang selamat kita ini dari manusia yang lainnya. Boleh jadi yang dulunya dihormati bisa saja direndahkan. Boleh jadi dulunya kita ini dimuliakan, boleh saja dihinakan. Atau mungkin dulunya orang mau bicara dengan kita, boleh juga meninggalkan kita kalau sampai aib kita ditampakkan Allah kepada orang lain. Siapa di antara kita yang tidak punya aib? Semua kita itu punya aib. Saya, Anda, siapapun. Boleh jadi kalau antum tahu aib saya, gak mungkin antum undang saya ke sini untuk ngaji. Saya dimuliakan antum dan diundang ke sini itu karena Allah masih menutup aib saya saja. Seperti Imam Ahmad ibn Hanbal ketika datang murid-muridnya sibuk mau membawakan barang-barangnya. Apa kata Imam Ahmad? Kalian menghormatiku itu karena kalian belum tahu dosaku, katanya. Kalau kalian tahu dosaku, tidak ada yang akan mengangkatkan barangku. Justru kalian akan meletakkan pasir di atas kepalaku, katanya. Artinya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menutupi aib-aib kita, itu bentuk sayang Allah kepada kita. Dan telak pada hari kiamat, kalau kita memang ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan hisab yang mudah, apa kata Allah? Allah mengatakan, satartuka fid dunya wa ghafartu lakal yaum. Dulu di dunia, kata Allah, kututupi aibmu. Sekarang di akhirat ku ampuni dosamu. Nikmat mana lagi, ikhwan? Di dunia ditutup aibnya, di akhirat pula diampuni dosanya. Tidak ada nikmat yang lebih nikmat dibandingkan kita ditutup aib dan diampuni dosanya, kan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, karena Allah itu kalau sudah mengampuni kita, maka Allah pasti akan menghilangkan pengaruh-pengaruh dosanya. Sehingga kita betul-betul menghadap Allah itu tanpa dosa. Lah ada amalan-amalan yang ringan, seringan-ringannya. Semua orang bisa melakukannya. Tapi pengaruhnya luar biasa di dalam menggempur dosa.
Apa saja itu amalan-amalan ringan? Yang pertama langsung saja, isbagh al-wudu, menyempurnakan wudu. Menyempurnakan wudu itu amalan ringan, ikhwatu fiddin. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, maukah kuhabarkan kepada kalian ala ma yamhullahu bihil khataya, sesuatu yang bisa menghapuskan dosa-dosa kalian, wa yarfa'u biha darajat, bukan hanya menghapus dosa, Allah angkat derajat kita. Karena sorga itu kan sifatnya darajat, bertingkat-tingkat. Makin tinggi sorga itu makin indah, makin tinggi makin indah, makin tinggi makin luar biasa keindahannya. Itulah sorga. Lah dengan amalan yang sangat ringan ini bukan hanya dihapuskan dosa, Allah angkat derajat kita di sorga lagi. Subhanallah. Wa yarfa'u biha darajat. Kata Nabi SAW, salah satunya apa? Isbagil wudu alal makari. Sempurnakan wudumu di waktu engkau tidak suka berwudu. Boleh jadi mungkin antum lagi demam, kan itu ya, mau megang air tuh kayaknya gimana gitu ya, atau subuh-subuh dingin-dingin gitu ya, mau megang air itu kayaknya udah dingin pula air itu. Tetapi kalau kita mau menyempurnakan wudu seperti biasa, walaupun agak demam, walaupun cuaca dingin, tetap kita berwudu, maka itu penyebab amalan yang bisa menghapuskan banyak dosa. Bukan hanya menghapuskan banyak dosa, diangkat pula derajat kita. Makanya jangan pernah meremehkan ibadah wudu, karena setiap basuhan pada anggota wudu kita ini itu bisa menggugurkan dosa. Jadi kalau kita ini ambil air nih, kan wudu, baca basmalah, kemudian mencuci tangan 3 kali, berarti menggugurkan dosa di tangan kita. Kemudian mulai kita berkumur-kumur, maka menggugurkan dosa lisan kita. Kemudian mulai membasuh wajah, maka menghapuskan dosa-dosa di wajah kita. Kemudian mulai membasuh tangan kita, menghapuskan dosa-dosa di tangan kita. Kemudian di kepala sampai ke kaki, ikhwan. Lihat, pengaruh wudu ini bisa menggugurkan dosa dengan air wudu itu. Maka jangan pernah kemudian meremehkan ibadah wudu. Maksudnya jangan berwudu asal-asalan, gitu ya. Karena banyak orang wudu itu asal-asalan. Ya, yang penting selesai gitu. Kadang-kadang salah pula dia. Dan yang banyak kasus berwudu salah itu ketika membasuh kaki. Kadang-kadang tidak dicuci, diseblok bahasa kitanya. Kan itu ya. Ambil gayung diseblok gitu saja. Bukan mencuci kaki itu cuci. Allah yang mengatakan cucilah kaki kalian, dan cuci itu harus ada gosokan. Kalau diseblok itu bukan mencuci namanya. Cuci itu ya diambil kakinya, digosok-gosok tangan. Nah, itulah mencuci artinya. Karena Nabi SAW mengatakan wailun lil aqabi minan nar, celaka bagi tumit-tumit yang tidak tersentuh air wudu. Wail bagi mereka, neraka wel. Ya. Ini yang pertama, amalan ringan, wudu. Kemudian yang kedua, yang lebih ringan lagi adalah al-masyu minal baiti ilal masjid mutawadhi'an. Setelah berwudu, ketika datang waktu salat, antum langkahkan kaki ke masjid. Bagi laki-laki tentunya ya. Nabi SAW mengatakan, idza tawaddaa ahadukum fa ahsanal wudu thumma kharaja ilal masjid la yanzi'uhu illa as-salah thumma nazala rijlatal yusra tamhu anhu sayyi'atan wa tuktab lahul yumna sayyi'atan hatta yadkhulal masjid, kata Rasul. Kata Nabi SAW, siapa yang berwudu, tadi sudah selesai wudu, dengan wudu saja kesalahan kita habis tuh. Ditambah-tambah kemudian dia menuju masjid dan tidak ada niat ke masjid kecuali hanya untuk sholat. Jadi niatnya itu untuk sholat, bukan
ingin lagi utang pula ketemu kawan di masjid, bukan. Memang ke masjid hanya untuk sholat, ya. Kemudian dia pun melangkah, ya, kaki kiri kaki kanan dia langkahkan, diayunkan dari masjid, dari rumah ke masjid itu. Maka Nabi SAW mengatakan, yang kaki kanan, yang kaki kiri, nazala rizlatul yusra, ketika kita melangkahkan kaki kiri saat melangkah itu, maka dosa-dosa kita akan gugur. Dan ketika kita melangkahkan kaki kanan, maka akan dicatat satu pahala sampai dia masuk masjid. Coba bayangkan kalau antum dari sini, anggaplah masjidnya 100 atau 200 meter dari rumah, antum melangkahkan kaki kiri kanan sampai ke masjid itu berapa coba jumlahnya? Kita tidak pernah menghitungnya kan. Kalau ngitung malah susah jalannya. 1, 2 malah susah kalau gitu. Tapi kita tidak bisa menghitung lah berapa langkah kanan, berapa langkah kaki kiri itu sampai ke masjid. Coba bayangkan. Setiap kaki kanan melangkah dicatat satu pahala, setiap kaki kiri melangkah hilang pula satu dosa. Luar biasa gitu ya. Ini kan ringan seperti ini. Ya, tapi sekali lagi orang yang seperti ini syaratnya 2. 1, dia berwudu dari rumah. Yang kedua, niatnya untuk sholat. Maka setiap langkah-langkah kakinya itu akan menghapuskan dosa dan mencatat pahala. Luar biasa, amal ringan, ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, antum dah sampai masjid, ya, dah sampai masjid nih, dengar suara azan. Nabi SAW mengatakan, setelah kemudian antum mendengar suara azan, tentu kan ketika muadzin berkumandangkan azan kan antum jawab tuh. Muadzin mengatakan Allahu Akbar, kita katakan Allahu Akbar. Muadzin mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, kita katakan asyhadu alla ilaha, kecuali hayya alatain, kecuali hayya ala shalah dan hayya alal falah, kita jangan ikuti, tapi kita baca la haula wala quwata illa billah. Kalau seandainya kemudian dia mengikuti ucapan-ucapan muadzin itu, kata Nabi SAW, man qala hina yasma'ul adzan, barang siapa yang tatkala mendengar suara muadzin sedang mengumandangkan azan, mengucapkan apa yang diucapkan muadzin, kemudian setelah selesai azan nih, selesai azan, antum kan baca salawat di situ, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'atsul maqama mahmudan allati wa'atta innaka la tuhliful mi'ad. Antum baca ini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Apa kata Rasul? Ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka dosa antum yang dulu-dulu akan dihapuskan. Ya, cukup antum membaca kalimat ini setelah menjawab suara muadzin, kemudian bersalawat setelah adzan, antum baca bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Dengan ucapan ini Allah hapuskan dosa-dosa kita. Coba mulai dari wudu dihapuskan dosa, langkah ke masjid dihapuskan dosa, zikir setelah azan dihapuskan lagi dosa kita. Luar biasa ya kawan ya. Kemudian setelah azan kan nggak langsung sholat, ada jeda dulu kan di situ, menunggu lagi kita ini. Habis mamanya azan antum sholat tahiyatul masjid kayak atau mungkin qobliyah kan gitu. Kan tidak harus langsung sholat, tidak. Ada beberapa masjid langsung qomat, tapi ada beberapa masjid itu kan ngasih waktu, entah 10 menit 15 menit baru sholat kan. Apa kata Nabi SAW? Ya, maukah kutunjukkan kepada kalian sesuatu ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bika darajat, sesuatu yang bisa menghapuskan keburukan kesalahan kalian dan mengangkat derajat kalian. Kata Nabi SAW, salah satunya adalah intidharus salati ba'da
solat. Antum menunggu solat untuk solat lagi. Jadi menunggu solat itu bisa menggugurkan pahala tuh, bisa menggugurkan dosa dan bisa mengangkat derajat. Duduk saja nunggu solat, seolah-olah kita sedang solat, ditambah-tambah dosa kita gugur, kemudian kita diangkat. Makanya kalau seandainya antum memang ya adalah kesenggangan waktu, kan tidak mungkin antum seminggu atau sebulan tuh sibuk terus kan itu. Mesti adalah 1-2 hari itu yang senggang, datanglah ke masjid. Pamannya maghrib jangan balik gitu ya. Nanti dari maghrib ke isya itu kan tidak terlalu lama jaraknya. Antum bisa baca Quran, berzikir sambil ya. Itu namanya menunggu sholat setelah sholat ya. Maka itu bisa menggugurkan dosa dan mengangkat derajat. Ini yang keempat ya. Kemudian yang kelima, setelah kita berwudu menggugurkan dosa, kemudian berjalan ke masjid jalannya menggugurkan dosa, kemudian zikir setelah adzan menggugurkan dosa lagi, kemudian setelah itu nunggu sholat wajib menggugurkan dosa lagi. Kemudian di sana ada sholat sunnah ya. Ada sholat sunnah yang disebut dengan rawatib, ba'diyah dan qobliyah. Ada yang mengatakan 12 rakaat, ada yang mengatakan 10 rakaat. Bagi yang mengatakan 12 rakaat berarti dimulai daripada 4 rakaat sebelum zuhur. Nah itu. Bagi yang mengatakan 10 rakaat berarti sebelum zuhur 2 rakaat. Nah, itu saja bedanya. Ya. Jadi kalau kita hitung yang 12 rakaat dulu ya. 4 rakaat sebelum zuhur itu sudah 4 rakaat. Kemudian 2 rakaat setelahnya dan 6 gitu ya. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib sudah 8. Kemudian 2 rakaat setelah isya sudah 10. Kemudian 2 rakaat sebelum subuh, nah itu sudah 12. Ini bagi yang mengatakan 12 rakaat. Bagi yang mengatakan rawatib itu 10 rakaat berarti 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Nah itu bagi yang mengatakan 10 rakaat ya. Lah Nabi SAW ketika menyebutkan sholat sunnah rawatib, kata Rasul, man shalla qabla dhuhri arba'an wa ba'da dhuhri arba'an harramallahu basyaratahu 'alan nar. Siapa yang solat 4 rakaat sebelum zuhur ditambah 4 rakaat setelahnya, maka Allah haramkan neraka pada dia. Ketika Allah haramkan neraka berarti ada kaitan dengan pengguguran dosa. Karena orang masuk neraka itu karena dosa. Ketika dia dihindarkan dari neraka berarti memang dosa-dosanya digugurkan. Itu maksud di pendalilannya itu. Berarti solat rawatib itu juga luar biasa, bisa menggugurkan dosa. Bahkan lebih daripada itu bisa menembel kekurangan-kekurangan yang kita lakukan pada solat wajib. Boleh jadi ketika solat wajib itu antum menghayal, melamun, tidak fokus, tidak tumakninah. Dengan rawatib itulah bisa nembel-nembel yang wajib itu ya, ini yang nomor 5. Yang nomor 6, al-muhafadhatu ala salati amsi wa qabla ghurubiha. Hendaklah kita menjaga 2 solat. Yang lainnya dijaga juga maksudnya. Tetapi khusus 2 solat ini harus lebih dijaga lagi gitu maksudnya. Solat-solat 5 waktu harus dijaga. Hafidhu ala salawati was salatil wusta, kata Allah. Jaga oleh kalian 5 waktu solat. Terutama ini 2 solat. Kata Nabi SAW, la yalijin nar ahadan, la yalijin nar ahadan, tidak mungkin disentuh api neraka khusus orang ini, kata Rasul. Siapa? Man shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Siapa yang menjaga solat sebelum terbit matahari alias subuh dan sebelum tenggelam matahari alias asar.
Ini dua solat ini keutamanya besar. Sampai-sampai Rasul mengatakan tidak akan disentuh neraka. Coba kan? Tidak akan disentuh neraka, artinya digugurkan dosa-dosanya itu. Memang agak berat memang ya kalau menjaga solat asar lagi capek-capeknya pulang kerja, kadang-kadang masih di tempat kerja pula kan itu. Kemudian subuh lagi lelap-lelapnya pula lah disuruh bangun kan. Tapi lihat pahalanya luar biasa. Tapi bagi orang yang biasa melakukan ringan nih, berat itu karena tidak pernah melakukan, maksudnya tidak membiasakan makanya berat. Tapi kalau orang membiasakan jadi ringan bagi dia itu. Ini yang nomor 6. Yang nomor 7, zikrullahi azza wa jal. Zikrullahi azza wa jal maksudnya berzikir kepada Allah, baik dalam bentuk berjamaah seperti kita ini kan dalam bentuk jamaah nih. Kita ini sedang berzikir sebenarnya. Ya, berzikir di majelis taklim. Karena afdhalul zikri, seutama-utama zikir itu mempelajari yang halal dan yang haram, yang berpahala dan yang tidak. Ya, ilmu agama lah itu maksudnya. Itulah afdhalul zikir itu sebenarnya majelis taklim. Ya, jadi seutama-utama zikir adalah ketika di majelis itu diingatkan tentang hukum halal haram, hukum-hukum agama. Majelis ilmu itu seafdal-afdalnya zikir itu. Lihat kata Nabi SAW, ma jalasa qaumun yadhkuruna Allah ta'ala fayakumuna hatta yuqalu lahum qumu qad ghafarallahu lakum dhunubakum wa buddilat sayyiatikumul hasanat. Jadi kalau antum habis taklim seperti ini, ya tadi kita mulai dari jam 8 lebih, tar lagi kita selesai. Kemudian selesai ngaji nih, antum buyar pulang. Apa kata Rasul? Qumu maghfuran lakum. Dosa-dosa kalian sudah diampuni. Pulanglah kalian, kata Rasul. Cukup sampai di situ? Tidak. Kata Nabi SAW, keburukan yang kalian bawa tadi sebelum kalian ngaji di sini sudah diganti dengan kebaikan, katanya. Luar biasa. Hanya duduk di majelis taklim, coba bayangkan. Dosa kita hilang, kemudian keburukan kita diganti dengan kebaikan. Luar biasa. Ya, hanya duduk saja. Itu pun kan malas itu. Orang mau ngaji itu kalau tidak ada mood yang kuat itu tidak akan datang ke pengajian. Coba kalau tetangga buat konser dangdut, nggak diundang pun datang. Paling depan pula pakai peci, malu-maluin aja dia. Gitu kan ya. Kadang-kadang kan aneh gitu ya. Kalau padahal ini jelas undangan Allah, itu undangan makhluk loh ya. Ngaji kan undangan Allah, bukan undangan panitia pengajian, tidak. Hakikatnya ngaji itu Allah yang undang sebenarnya. Nah, lihat bagaimana fadilah orang duduk di majelis taklim itu. Nah, gimana Ustaz yang ngantuk-ngantuk? Insya Allah yang ngantuk-ngantuk diampuni juga. Penting jangan tidur ngoro aja. Nanti ditinggalkan sendirian dia di sini. Besok baru bangun. Tapi ini yang nomor 7. Yang nomor 8, ya, at-tasahul ma'al khalqi wal layyin wal musamahah. Ya, ketika antum, kita urut dari awal kan tadi. Itu berwudu menghapuskan dosa. Kemudian berjalan ke masjid menghapuskan dosa. Sampai di masjid dengar azan, kemudian membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Dosa dia sudah gugur lagi. Kemudian duduk, antum nunggulah tegak solat 5 waktu, solat wajib itu, dihapuskan lagi dosanya. Kemudian di situ ada rawatib, dihapuskan lagi dosanya. Kemudian setelah antum solat wajib, kemudian ada majelis taklim, duduk pula antum di masjid itu melakukan taklim, pulang dihapuskan pula dosanya. Ya. Kemudian ketemu kawan-kawan di masjid itu, kita orangnya baik, supel, mudah, enak gitu ya bahasa kitanya ya. Ya, tidak kaku gitu. Kata Nabi SAW, man kana sahlan hayyinan layyinan harramahullahu 'alan nar. Maka siapa yang memiliki akhlak mudah, lembut, ya, pokoknya mudah sama orang, enak, supel bahasa kitanya, maka Allah haramkan darinya neraka. Ya, maka biasakan bersikap supel, karena kadang-kadang nih ada ikhwan-ikhwan tuh dulu sebelum ngaji,
sama orang baik, negor, senyum ini. Sudah ngaji, jangan lagi negor. Senyum pun tidak. Ini gimana? Siapa ustadznya? Abu Mero. Wah, Abu Mero kena nih. Kacau, mana ada Abu Mero ngajari kayak gitu itu. Kita suruh senyum, ya ketemu orang nyapa. Ya, ini gimana ceritanya? Harusnya habis ngaji makin lembutlah sama orang. Sebelum ngaji masih awam kok dia bisa baik sama orang. Setelah ngaji pula nggak baik pula sama orang. Lah orang yang muda, kata Nabi SAW, yang sahlan hayyinan layyinan, itu diharamkan neraka pada dia. Kemudian mudah bagi orang itu sudah diampuni juga dosanya, dijauhkan neraka. Kemudian ketika kita ini berkomunikasi dengan orang, kita menjaga lisan. Menjaga lisan kita ini, tidak membongkar aib orang dan berusaha menutup aib orang. Kemudian juga memberikan arahan kepada orang yang sedang gibah, jangan gibah, dan begitu seterusnya. Berusaha dia menutupi aib orang. Maka Nabi SAW mengatakan, man dabba an irdi akhihi bil ghibati kana haqqan 'ala Allah an yu'tiqahu minan nar. Siapa yang membela kehormatan saudaranya, kita tidak menjelek-jelekan atau kita melarang orang lain menjelek-jelekan, ya, maka dia berhak mendapatkan hadiah dari Allah, di mana Allah akan memerdekakan ia dari api neraka. Ya, jadi kalau sudah ke masjid, udah ada majelis taklim, kemudian orangnya enak, kemudian lisannya kita jaga tidak menyakiti orang, menyakiti saudara kita, atau kita menasihati orang yang menyakiti saudaranya, maka Allah hadiahkan apa? Haqqan 'ala Allah, kewajiban bagi Allah, an yu'tiqahu minan nar. Maka orang ini akan dimerdekakan dari api neraka, ya. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau seandainya mungkin di masjid atau kawan-kawan dengar pula, mana si anu tuh kok enggak ada, sakit Pak katanya. Kemudian antum katakan, oh kalau gitu kita berkunjung, ajak berkunjung, ya kan? Maka kalau kita mengunjungi orang sakit, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka malaikat di belakang itu akan mendoakan ampunan kepada kita tuh, selama kita berjalan ke orang sakit itu. Ya Allah ampuni orang ini, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah ampuni orang. Bayangkan, ya, muamalah sehari-hari. Ya. Kemudian setelah antum datang ke orang sakit, rupanya orang sakit ini orang kaya, walaupun sakit disuruhnya kita makan pula di rumahnya. Gitu. Antum bawa orang sakit, bawa pisang, pulang pula bawa salak. Berarti baik orang sakitnya ini kan. Ya. Ya sebenarnya ngasih salak itu salak jadi orang juga gitu. Cuma ditukar saja. Tapi kalau seandainya antum disuruh makan di situ kan, kemudian antum setelah makan baca alhamdulillah, itu saja sudah penyebab dosa kita diampuni. Kata Nabi, man akala ta'aman thumma qala alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang setelah makan dia mengucapkan alhamdulillah, zat yang telah memberi makan kepadaku dengan makanan ini dan telah memberikan rizki kepadaku tanpa susah payah dan tanpa daya dan kekuatan kecuali milik Allah, maka dihapusi dosa-dosanya. Apa kata Nabi? Ma taqaddama min dzambih wa ma ta'akhir. Bayangkan, dosa yang berlalu dan yang akan datang lagi itu, bayangkan. Kan enak tuh, itu kan ini ringan-ringan nih amalan ini. Sangat ringan sekali, coba bayangkan. Hanya sekedar membaca habis makan alhamdulillah itu aja sudah diampuni dosa-dosanya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kalau seandainya lebih daripada itu, antum pulang ke rumah diuji pula oleh Allah. Diuji kesabaran antum, entah anak-anak, entah istri, entah kesehatan, entah ekonomi, pokoknya diujilah, kemudian antum sabar. Maka ujian itu juga bisa menggugurkan dosa kalau kita sabar menghadapinya. Kata Nabi SAW, ma min musibatin tusibul muslim illa kafarallahu biha anhu hatta syaukata yushakuha. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim ditimpa musibah kecuali Allah akan hapuskan kesalahannya sampai pun duri yang menancap di kaki.
Antum dari masjid nih ke rumah kena paku pula kan itu ya. Sikit padahal kan pakunya. Ya, tapi antum tidak mengatakan aduh, bismillah. Jadi antum kalau umpamanya kena paku, jangan bilang aduh, bismillah gitu maksudnya. Karena ada seorang sahabat namanya Thalhah bin Ubaidillah. Ketika perang terkena sabetan pedang. Ya manusiawi lah, sakit paling apalagi kalau nggak aduh kan itu ya, orang sakit kan aduh-aduhan kan itu ya. Dia bilang aduh pula, aduh sakit gitu ya. Kata Rasulullah SAW, ya Thalhah, kalau engkau mengganti kalimat aduh dengan kalimat bismillah tadi katanya, la rafa'atkal malaika, malaikat akan mengangkat kamu ke langit katanya. Ya, jadi biasakan kalau kita kena duri kaget, ya latahnya itu bismillah gitu maksudnya. Jangan kaget latahnya lain pula yang diucapkan. Itu kan ada orang yang kalau kaget latahnya macam-macam itu. Masya Allah, kadang-kadang ngomong enggak itu. Karena yang jorok-jorok pula dia ngomong tuh kalau dia latah. Ya minimal itu kalau memang mau yang ya tidak harus bismillah, umpamanya bahasa-bahasa yang di dalamnya itu ada zikrullah lah. Pokoknya kaget astagfirullah. Gitu maksudnya. Jangan kaget astaga naga, enggak, itu bukan. Enggak boleh ya, kan ada kaget astaga gitu. Astaga ini apa? Astagfirullah. Nah, boleh, itu kan ada zikirnya di situ ya. Subhanallah. Ya, yang penting dibiasakan kalau kaget-kaget itu pakai zikir lah. Jangan yang lain pula diucapkan ya. Nah, inilah diantara amalan-amalan ringan ikhwatu fiddin yang keseharian kita mulai dari rumah loh ya. Dari rumah ke masjid, pulang lagi ke rumah, dosa kita sudah diampuni sepanjang hayat coba. Kalau itu antum lakukan terus-terusan sampai meninggal, tapak enggak husnul khotimah kita. Ya. Jadi jangan cerita amal-amalan berat lah. Yang ringan-ringan ini saja kadang-kadang kita ini tidak melakukannya. Apalagi kalau disodorkan yang berat kayak haji, umroh, jihad, mungkin pikir-pikir gitu kan. Kalau yang ringan saja tidak bisa, mustahil antum bisa yang berat ya. Ya wallahu alam, masih ada waktu 10 menit kita bertanya jawab dulu ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya.